Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sinta, NIM 2402011. Di sini saya melakukan praktikum morfologi batang. Dosen pengampu Cik Salamiyati, MPD, PhD, Program Studi Agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang: batang sebagai salah satu organ yang berperan penting dalam lalu lintas nutrisi pada tumbuhan sangat penting untuk dibahas. Selain sebagai organ nutrisi, batang juga merupakan organ yang mendukung posisi atau tata letak organ-organ lainnya. Struktur batang cukup beragam pada tumbuhan yang berbeda. Tujuan: mengetahui susunan, tata letak, dan metamorfose rumput, mengetahui perawakan tumbuhan, bentuk batang, susunan permukaan batang, arah tumbuh batang, dan arah tumbuh cabang, serta bentuk. Alat yaitu kertas HVS, pensil, pena, penggaris, penghapus. Bahannya akar jagung, akar bayam putih, akar kangkung, akar akasia, akar cabai, dan akar rumput teki. Cara kerja: ambillah batang yang ingin diamati, lalu amati batang tersebut dan carilah morfologinya. Kemudian tulislah dan gambarlah di kertas HVS. Inilah hasil praktikum morfologi batang. Batang rumput teki bentuknya segitiga, kadang bulat dan tidak berongga. Tumbuhan dari umbi atau umbi pangkal, umbi bulat dan berserang di pangkalan batang. Rumput teki merupakan tumbuhan semak abadi yang dapat tumbuh hingga 140 cm. Batang sawi. Morfologi batang sawi pendek dan berruas-ruas sehingga hampir tidak terlihat, berfungsi sebagai penopang daun dan alat pembentuk, berfungsi sebagai saluran makanan. Batang sawi pendek sekali dan berruas-ruas sehingga hampir tidak terlihat. Batang singkong berwarna hijau tetapi akan berubah menjadi keputih-putihan, hijau kelabu dan coklat kelabu saat tua. Berbentuk bulat dan beruri, bagian tengahnya bergambus, memiliki pola bercabang yang khas tergantung pada varietas. Batang bayam duri kecil, berbentuk bulat lunak dan berair, berwarna merah kecoklatan, tumbuh tegak dan bisa mencapai tinggi 1 meter, memiliki percabangan monopodial, terdapat duri pada pangkal batang. Batang jagung. Morfologi batang jagung berbentuk silinder, tidak bercabang, beruas-ruas, memiliki buku ruas, tempat tunas berkembang menjadi tongkol. Ruas batang terbungkus telapak daun, batang tegak dan mudah terlihat, batang cukup kokoh namun tidak banyak mengandung lignin. Diameter batang tanaman jagung adalah sekitar 3-4 cm. Tanaman jagung bervariasi tergantung varietasnya. Batang sirih berbatang bulat hijau keunguan dan tidak berbunga, berbentuk bulat, berruas-ruas, beralur-alur, berwarna hijau abu-abu, berkayu lunak, tempat keluarnya akar.
Berdasarkan gambar hasil tersebut bahwa setiap batang memiliki jenis dan ciri yang berbeda di setiap batang tumbuhan seperti batang jagung, batang sawi, batang sirih, batang bayam duri, batang rumput teki, dan batang singkong berbeda jenis dan ciri yang sudah diamati. Morfologi batang adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan struktur batang tumbuhan. Batang merupakan bagian utama tumbuhan yang berfungsi sebagai penopang daun, tempat tumbuhan daun, dan pengangkut air dan zat makanan. Komponen morfologi batang terdiri dari buku, yaitu tempat daun menempel, ruas, yaitu bagian batang yang panjang atau pendek. Batang juga memiliki berbagai jenis seperti basa, berkayu, dan rumput, serta bermacam bentuk percabangan seperti monodial, spomodial, dan dikotom. Berdasarkan periktum yang sudah dilaksanakan, dapat disimpulkan tata letak daun pada batang disebut pleikloktis. Pleikloktis adalah aturan tata letak daun pada batang yang menyebabkan terbentuknya pola tumbuhan tindih daun yang khas untuk setiap jenis tumbuhan. Metamorfosis batang atau perubahan batang asli yang berubah bentuk menjadi bentuk khas di bawah tanah. Perawatan tumbuhan dapat dibedakan berdasarkan habitus, yaitu pohon, tanaman berkayu tahunan yang tinggi dengan satu batang semak, tanaman berkayu pendek dengan berbagai batang yang bercabang di atau dekat tanah, perdu herba, berbentuk panjang bulat seperti silinder, atau dapat pula mempunyai bentuk lain, akan tetapi selalu bersifat akotonomor. Permukaan batang dapat lincir, berambut, bersayap, berduri, dan sebagainya. Arah tumbuhan batang tumbuhan umum berlawan dengan gaya tarik umum dan pengarahan ke arah cahaya matahari. Arah tumbuhan batang dan cabang tumbuhan dapat berbeda-beda, yaitu tegak lurus, mengantung, orotopik, dan plagitopik.